Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Zulaiha Elvi dari kelas 12 Akuntansi 2. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang jenis-jenis manusia purba. Penelitian tentang sejarah kehidupan di muka bumi, termasuk hewan dan tumbuhan zaman lampau yang telah menjadi fosil atau paleontologi di Indonesia, pertama kali dilakukan oleh Eugene Dubois. Dia berangkat dari dugaan kuatnya bahwa manusia purba pasti lebih suka hidup di daerah tropis. Pada tahun 1887, dia berangkat ke Indonesia. Pada waktu itu, Indonesia dikuasai oleh Hindia Belanda. Jenis-jenis manusia purba antara lain, yang pertama, Meganthropus paleonjavanicus, ditemukan oleh G.H.R. van Koenigswald pada tahun 1936 sampai 1941 di Sangiran, Sragen, Jawa Tengah. Dalam fosil bertubuh besar, ditemukan gigi, rahang, dan tengkorak. Ciri-ciri Meganthropus paleonjavanicus, yang pertama, rahang yang tegap dengan geraham yang besar. Kedua, tulang pipi tebal. Yang ketiga, kening yang menjorok ke depan. Keempat, tonjolan belakang kepala yang tajam. Yang terakhir, tidak memiliki tulang degu. Jenis manusia purba yang kedua yaitu Pithecanthropus mojokertensis. Para ahli beranggapan jenis Pithecanthropus mojokertensis merupakan yang paling tua. Pithecanthropus mojokertensis ditemukan di Perning, Mojokerto, Jawa Timur oleh Veldenrich dan G.H.R. van Koenigswald pada tahun 1936. Diketahui, Pithecanthropus hidup di masa Pleistosen awal, tengah, dan akhir. Fosil mereka banyak ditemukan di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Ciri-ciri Pithecanthropus mojokertensis, yang pertama, berbadan tegap, tinggi badan 165 sampai 180 cm. Kedua, alat pengunyah yang kuat. Ketiga, tulang kening tebal, menonjol, dan melebar sampai ke pelipis. Keempat, isi tengkorak diperkirakan antara 750 sampai 1300 cc. Kelima, belum memiliki dagu. Yang terakhir, terdapat tulang yang menonjol di belakang kepala. Jenis yang ketiga yaitu Pithecanthropus soloensis, ditemukan oleh G.H.R. van Koenigswald, Terhar, dan Oppenurk di desa Ngandang, Jawa Tengah. Nama yang dipilih memiliki arti manusia kera dari Solo. Ciri-ciri Pithecanthropus soloensis, yang pertama, tengkorak lonjong, tebal, dan padat. Kedua, memiliki rongga mata yang sangat panjang. Jenis yang keempat yaitu Homo soloensis, ditemukan oleh Terhar, Oppenurk, dan Gustav Heinrich Ralph van Koenigswald pada tahun 1931 sampai 1933 di Sangiran, Jawa Tengah. Manusia ini diketahui hidup sekitar 300.000 hingga 900.000 tahun yang lalu. Ciri-cirinya yaitu yang pertama, volume otak mulai 1000 cc hingga 1300 cc. Kedua, tinggi badan bisa mencapai 210 cm. Ketiga,
struktur tulang wajah tidak mirip dengan manusia kera. Jenis yang kelima yaitu Homo wajakensis. Ditemukan di Desa Wajak, Tulungagung, Jawa Timur oleh Van Richthofen pada tahun 1889. Penemuan manusia purba ini menjadi yang pertama di Asia. Ciri-ciri Homo wajakensis yang pertama, memiliki volume otak sekitar 1630 cc. Kedua, memiliki tulang tengkorak, rahang atas dan rahang bawah, serta tulang paha dan tulang kering. Ketiga, mukanya datar dan lebar. Keempat, rahang tergolong padat dan memiliki gigi yang besar. Terakhir, tinggi tubuhnya sekitar 173 cm. Jenis yang keenam yaitu Homo floresiensis. Ditemukan di Pulau Flores, Nusa Tenggara. Penemuan Homo floresiensis sempat menjadi perbincangan karena para ahli menilainya sebagai nenek moyang bangsa Indonesia. Ciri-ciri Homo floresiensis yang pertama, tinggi badan bisa mencapai 1 meter. Kedua, bentuk dahi sempit dan tidak menonjol. Ketiga, tengkorak kepala kecil. Terakhir, tulang rahang yang menonjol. Jenis yang ketujuh yaitu Homo sapiens. Jenis ini memiliki nama Homo sapiens yang berarti manusia cerdas. Manusia purba ini diduga hidup antara 25.000 sampai 40.000 tahun yang lalu. Ciri-cirinya yaitu yang pertama, memiliki volume otak yang lebih besar daripada Meganthropus. Kedua, Tekanthropus yakni sekitar 1350 sampai 1450. Ketiga, tinggi badan antara 130 sampai 210 cm. Keempat, berat badan antara 30 sampai 150 kg. Jenis yang terakhir yaitu Pithecanthropus erectus. Ditemukan di Lembah Bengawan Solo, Desa Trinil, Jawa Tengah oleh Eugene Dubois tahun 1891. Nama Pithecanthropus erectus memiliki arti manusia kera yang berjalan tegak lurus dan dipandang sebagai spesies awal manusia yang hidup sekarang. Ciri-ciri Pithecanthropus erectus yang pertama, bentuk tubuh lebih kecil daripada Pithecanthropus mojokertensis. Kedua, tinggi badan sekitar 160 sampai 180 cm. Yang keempat, volume otak berkisar 750 sampai 900 cc. Yang terakhir yaitu rahangnya menonjol ke depan. Sekian yang dapat saya jelaskan dari materi jenis-jenis manusia purba. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.